Perkenalkan, nama saya Unesa Herman, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Nika Widiawati, absen 24. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizka Anindita, saya dari absen 08. Perkenalkan, saya Lulu Rahmawati, absen 14. Nama saya Akbar Rumana dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Jeremia Satmila Situmorang, absen 12. Kami dari kelompok 6 ingin menceritakan tentang Untung Suropati melawan VOC. Beliau merupakan tentara pasukan VOC yang berbalik melawan VOC karena tidak tega melihat kesawengan VOC terhadap bangsanya itu sendiri. Siapa sih Untung Surapati itu? Nama Surawiro Arjo yang kemudian dikenal sebagai Untung Surapati yang diberikan kepada seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun 1660 di Pulau Dewata. Beliau dianggap sebagai anak yatim piatu sejak berusia 7 tahun. Tampaknya kedua orang tuanya telah meninggal dunia ketika terjadi pemberontakan VOC. Beliau wafat pada tanggal 17 Oktober 1706. Asal-usul nama Untung. Menurut Babat Tanah Jawi, beliau berasal dari Bali yang ditemukan oleh Kapten Van Bibir, seorang perwira VOC yang sedang bertugas di Makassar. Kapten Van Bibir kemudian menjualnya kepada perwira VOC lain di Batavia bernama Mur. Sejak memiliki budak baru, karir dan kekayaan Mur meningkat pesat, sehingga anak kecil itu pun dianggap sebagai pembawa keberuntungan, lalu diberi nama si Untung. Untung Surapati pada awalnya dikenal sebagai budak belian dari Bali yang diangkat menjadi pasukan VOC di Batavia. Karena harga dirinya direndahkan dan tidak tega melihat bangsanya diperlakukan sewenang-wenang, Untung Surapati berbalik melawan VOC. Untung Surapati menjadi Adipati Wiranegara. Adapun dalam menjalankan aksinya, Untung Surapati bersekutu dengan Sunan Amangkurat II yang merasa berat atas perjanjian dengan VOC. Untuk memadamkan pemberontakan, Untung Surapati, VOC mengutus Kapten Tek ke kerajaan Mataram. Namun, Kapten Tek beserta seluruh anak buahnya terbunuh. Tentu saja Sunan Amangkurat II sangat berterima kasih pada Untung Surapati untuk membalas jasa-jasa Untung Surapati. Sunan Amangkurat II memberikan daerah Pasuruan pada Untung Surapati dan menetapkan jadi bupati di sana dengan diangkat gelar Adipati Wiranegara. 1703, Sunan Amangkurat II meninggal dunia, lalu digantikan oleh putranya yang bernama Sunan Amangkurat III. Sama seperti ayahnya, Sunan Amangkurat III memusuhi VOC dan bersekutu dengan Untung Surapati. Paman Sunan Amangkurat III yang bernama Pangeran Puger menginginkan tahta untuk menjadi raja di Mataram. Ia kemudian bersekutu dengan VOC untuk menjatuhkan Sunan Amangkurat III. Melihat gelagat yang demikian, tentu saja VOC sangat bergembira dan berusaha membantu Pangeran Puger. Sebelumnya, siapa sih sebenarnya Sunan Amangkurat II dan Sunan Amangkurat III? Sunan Amangkurat II atau Sunan Ampral adalah putra dari Amangkurat I dan Ratu Kulon dan memiliki nama asli Raden Mas Rahmat. Beliau adalah susuhan Mataram kelima yang memerintah dari tahun 1677 hingga 1703 dan memindahkan pusat pemerintahannya dari Keraton Klaret menuju ke Keraton Kartasura. Sedangkan Sunan Amangkurat III dikenal juga sebagai Sunan Mas. Tanggal lahir beliau tidak diketahui. Beliau wafat di Sri Lanka tahun 1734. Beliau merupakan susuhan Mataram yang memerintah antara tahun 1703 sampai 1705. Untuk mencapai maksudnya, Pangeran Puger bersedia membuat perjanjian dengan VOC dengan ketentuan menyerahkan sebagian wilayah kekuasaan Mataram. Adapun isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. 1. Seluruh daerah Priangan, Cirebon, dan Madura bagian timur diserahkan kepada VOC. 2. Sunan atau Pangeran Puger dibebaskan dari segala urusan hutangnya yang terdahulu, tetapi selama 25 tahun Sunan wajib menyerahkan 8.000 kuyon beras kepada VOC. Yang ketiga, di daerah Kartasura, VOC bersedia menempatkan pasukannya untuk melindungi Sunan. Dari perjanjian tersebut, VOC mendukung Pangeran Puger untuk menjadi Sunan di Mataram. Pada tahun 1705, Pangeran Puger dinobatkan oleh VOC untuk menjadi Sunan. Dan
mendapat gelar Sunan Pakubuwono I. Itu dimulailah peperangan antara Sunan Pakubuwono I dan Untung Surapati yang dibantu oleh Sunan Amangkurat III. Pada tahun 1706, VOC akhirnya berhasil melumpuhkan kekuasaan Untung Surapati di Kartasura. Dengan demikian, berakhirlah perlawanan Untung Surapati.